Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kisi-kisi dan disertai pembahasan sejumlah contoh soal yang berkaitan dengan kisi-kisi jelang ujian akhir semester untuk mata pelajaran kimia kelas 10 IPA. Oke, langsung saja untuk bab pertama tentang materi hakikat ilmu kimia ya. Di sana ada metode ilmiah dan sikap ilmiah. Untuk metode ilmiah sebagaimana telah dijelaskan, di sana ada langkah-langkah yang berurutan seperti merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen atau percobaan, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, serta menulis laporan hasil penelitian yang ada. Secara umum itulah langkah-langkah dari metode ilmiah. Berikutnya yaitu tentang sikap ilmiah. Adapun sikap-sikap ilmiah dalam suatu penelitian ada sikap jujur, optimis, tekun, teliti, terus logis, sistematik, Untuk sifatnya yang tadi ada tanggung jawab, disiplin, ada teliti, dan sebagainya. Terutama juga ada sifat rasa ingin tahu. Berikutnya, untuk kisi-kisi berikutnya tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kerja di laboratorium. Nah, penting di sini untuk materi yang keselamatan kerja di laboratorium. Di sana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama diantaranya kita harus memahami tentang tata tertib laboratorium, mulai dari pakaian para laboran, para praktikan, terus prosedur kerja dari percobaan yang akan dilaksanakan, memahami keselamatan kerja juga ada P3K, mempersiapkan perlengkapan juga sangat perlu. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan kerja di laboratorium. Berikutnya adalah tentang selanjutnya tentang teori atom. Nah, untuk teori atom sudah dijelaskan, ada namanya teori atom Dalton. Pertama, Dalton dia bilang atom adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Berikutnya, menurut Thomson, dia atom itu sebuah materi yang positif, di dalamnya tersebar elektron ya, seperti roti kismis. Ini untuk teori Thomson. Berikutnya ada Rutherford juga masih ya penyempurnaan dari teori atom sebelumnya tentang Thomson. Ini bentuknya ada inti atom, ada elektron. Berikutnya teori atom Bohr. Teori atom ini dia lebih sempurna dari teori sebelumnya. Ada inti atom, ada elektron pada lingkaran tertentu. Dan yang terakhir tentang teori mekanika kuantum ya, atau teori atom modern ya, yang kita gunakan sampai sekarang ini.
Adapun untuk kelemahannya, yang pertama, Dalton Adapun kelemahan dari Dalton tadi yaitu tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu materi. Model atom Dalton juga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berikatan. Itu poin pentingnya. Berikutnya yang tungsten, kelemahannya tadi tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam suatu atom. Berikutnya untuk Rutherford, dia kelemahannya tidak mampu menjelaskan gejala alam mengenai elektron yang tetap berada pada orbitnya. Yang terakhir untuk kelemahan atom Bohr, yaitu ia hanya berlaku untuk atom hidrogen, sedangkan atom yang lain masih gagal. Oke, berikutnya tentang struktur atom. Pada materi ini fokusnya yaitu pada penentuan jumlah proton, elektron, neutron dari suatu atom. Ada juga materi tentang isotop, isobar, dan isoton. Oke, yang pertama untuk penentuan proton, elektron, saya punya atom yang A dengan nomor massa 24. Dan nomor atomnya 12. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa protonnya sama dengan elektron, sama dengan nomor atom, karena dia adalah atom yang netral, yaitu 12. Untuk elektron juga sama tadi ya, dia sama-sama 12. Dan yang terakhir untuk neutronnya tetap rumusnya yang atas 24 dikurangi yang bawah sama dengan 12. Oke. Ini untuk atom yang netral. Berikutnya, kalau dia jadi ion bagaimana? Ya sama. Ini 2 plus misalnya. Berarti nanti protonnya dia sama seperti nomor atom. Sama dengan 12 yang bawah. Terus elektronnya, karena ini muatannya positif, maka dia artinya dilepaskan. Elektronnya berkurang ya. Jadi nanti nomor atom dikurangi muatan positifnya 2. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Dan neutronnya dia akan sama ya. Atasnya 24 dikurangi bawah yang 12 sama dengan 12. Untuk yang negatif nanti sama juga ya. Protonnya sama dengan nomor atom. Elektronnya yang ditambahkan dengan jumlah muatan negatif yang ada. Untuk berikutnya tentang isotop, isobar, dan seterusnya. Isotop itu apabila nomor atom sama. Isobar apabila nomor massa sama. Dan isoton apabila nomor neutronnya sama. Dan nanti kalau ada soal, tinggal kita, misal ada soal tentang isoton, kita kurangi nomor massa dikurangi nomor atomnya, dapat isoton. Apa dapat neutronnya. Oke, berikutnya tentang penentuan bilangan kuantum. Penentuan bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan bilangan kuantum spin. Langsung untuk contoh soalnya. Saya punya atom A, nomor atomnya 12. Maka kita tentukan konfigurasinya dulu ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
Jadi ini kita buat orbitalnya S, ada 2 elektron, 1 2, atas dulu baru bawah. Nah, yang elektron terakhir kita lingkari. Oke, 3s2. Angka 3 menunjukkan bilangan kuantum utama n, berarti n-nya sama dengan 3. S nilainya 0. Ingat SPDF ya. SPDF S0, P1, D2, F3 dan seterusnya. Berikutnya, dia cuma punya satu kotak, berarti nomornya 0. Dia menghadap ke bawah, berarti nilai S-nya sama dengan min setengah. Oke, variasi soal untuk penentuan bilangan kuantum dari konfigurasi yang ada biasanya, ini kita bedah ya. Nanti dari soal ini dapat diketahui bahwa 12A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, dia nomor atomnya 12. Berikutnya, dia terletak pada periode ketiga. Kenapa ketiga? Karena dari angka ini 1, 2, 3. Berarti 3 yang paling luar, maka periode ketiga. Dan golongannya adalah, ini terakhir, berarti golongan 2A. Dan untuk elektron terakhir, untuk semua elektronnya ini dia semua elektron pada orbital berpasangan. Oke, berikutnya variasi soal yang bilangan kuantum ya. Ada konfigurasi elektron di mana elektron terakhirnya memiliki bilangan kuantum n sama dengan 3, L-nya 0, M 0 dan S sama dengan plus setengah. Terus jika atom tersebut memiliki neutron sama dengan 12, berapakah nomor masanya? Oke, dari sini kita analisis ya. N sama dengan 3, berarti konfigurasinya nanti ada 3. L-nya 0, berarti kalau L 0 berarti dia S. 3S. Terus S-nya plus setengah, berarti menghadap ke atas. S itu punya 2 elektron. Kalau menghadap ke atas berarti dia 1 dulu. Maka 3S1. Dari sini kita tahu konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S1. Dari sini dapatlah nomor atomnya sama dengan 2, 4, 10, 11. Nah, ada 11 nomor atom. Dan di soal diketahui nomor neutronnya adalah 12. Maka untuk nomor massa sama dengan neutron tambah dengan nomor atom sama dengan 12 tambah 11, jadi 23. Jadi unsur tersebut adalah unsur X itu adalah 23, 11. Oke. Berikutnya tentang sifat periodik unsur. Oke, untuk sifat tabel SPU secara singkat ya. Ini saya buat
Yang dari atas ke bawah ini adalah satu golongan, yang kiri kanan ini satu periode. Dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar. Sedangkan sisanya dia kecil, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegatifan. Sedangkan yang dari dalam satu periode ini dari kiri ke kanan, triknya adalah ini jari-jari atom makin kecil, sisanya besar. Titik. Oke, untuk isi berikutnya tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Trik sederhana dari saya, ikatan ion adalah tidak ada atom hidrogen. Yang kovalen ada atom hidrogen. Oke, untuk ikatan kovalen koordinasi, jadi nanti dia penulisannya ada senyawa dikasih tanda panah atau pasangan elektron ikatan bebas, pasangan elektron bebas di antara dua senyawa. Oke. Contoh ikatan ion dan pembentukannya ada A, nomor atom 11 bereaksi dengan B yang 16. Pertama kita konfigurasikan A11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ada 1 elektron, berarti elektron valensinya 1. Terus B 16 sama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ada 6 elektron. Elektron valensinya sama dengan 6 dengan 1. Ini yang dilepas, ini harus menerima 2 elektron. A plus bereaksi dengan B2-. Tinggal kita tukeran saja. A ambil yang 2, B ambil yang 1 menjadi A2B1. Inilah senyawa ionik. Berikutnya tentang ikatan hidrogen. Sederhana saja, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan salah satu dari atom FON. Jadi nanti ada senyawa HF, H2O, NH3, dan seterusnya. Oke, demikian pembahasan kisi-kisi soal ujian akhir semester untuk materi mata pelajaran kimia kelas 10 IPA. Mohon maaf untuk salah kata dan tulisan yang acak. Nanti ke depan saya akan perbaiki. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.